3 jaman. 70, 80. 90-an. Pak, Yes. tahu dong istilah kutu loncat. Ya, tahu. Nah. Batu loncat gue taunya. Ya kalau kutu loncat kan berarti dia Dia loncat-loncat. Kadang loncat, kadang enggak. Tapi loncatnya cepet. oke. Ya, kenapa sih Pak sebenarnya menurut Bapak nih, kenapa orang tuh ada yang pindah-pindah mulu gitu pekerjaannya, kantornya gitu? Bagus dong. Daripada kantor yang pindah-pindah kan capek kita karyawan. Ya kan, Capek mendingan banget orangnya yang pindah-pindah. Ya kalau orang tahu kan pasti pernah Iya, ngalamin iya, dong iya, karyawan iya. yang pindah-pindah Iya. mulu, kayak baru setahun atau bahkan belum setahun udah pindah, udah keluar gitu. Betul. Apalagi berapa? 5 tahun terakhir ya? 5 tahun. Ya 5 tahun terakhir, 8 tahun terakhir semakin banyak kutunya, nggak tahu tuh dikasih makan apa. Ya itu istilah ya, itu istilah ya, kita tidak ada maksud kemana-mana. Cuman maksudnya orang-orang yang kerja sebentar, setahun pindah, atau bahkan beberapa bulan pindah. Dalam setahun mungkin mereka punya 2 atau 3 kantor, company ya, pindah-pindah. Itu loh maksudnya. Company. Ya kalau gua bilang sih itu pasti karena motivasinya ya, atau ekspektasinya ya. Dia berharap sesuatu, dia inginnya seperti ini tapi dia kagak dapet gitu loh, dia nggak dapetin, terus akhirnya ya udah coba lihat perusahaan baru lagi yang lain gitu. Ya gua rasa ya alasannya sederhana sih gitu loh. Dan kenapa ada yang sering pindah, ada yang nggak terlalu sering? Gue yakin itu akan sangat dipengaruhi sama apa ya, kedewasaannya, perspektifnya gitu loh ya. Atau juga ya mungkin perusahaannya juga mungkin yang tidak men-take care pegawai-pegawainya gitu loh ya. Mereka mungkin kurang peduli dengan SDM-nya, jadi mereka mungkin ya hanya mikirin revenue target gitu loh. Jadi suasana kerjanya mungkin juga nggak kondusif gitu loh ya. Maksudnya faktornya banyak lah ya, faktornya bisa dari company-nya atau dari karyawannya gitu. Tapi kalau kutu loncat yang kita bahas ini memang lebih kepada cara berpikir orangnya kali ya, ekspektasinya gitu atau motivasinya. Begitu sih. Kalau Pak Jeff nih, saya rasa poin-poinnya ada hubungannya sama company culture. Bener banget. Jadi saya nggak usah jawab. Ya sesuai yang tadi Pak Dani juga udah sampein ya, Pan. Dan 5 tahun belakangan memang terjadi, dan kalau saya lebih mungkin menggarisbawahi di setahun belakangan ya, setelah periode pandemi ini selesai, itu bisa dikatakan CV-CV yang masuk ya, CV-CV yang kita review tuh banyak memang anak-anak nih yang bisa memutuskan untuk berhenti atau keluar atau resign hanya dalam hitungan bulan. Baik itu Berapa bulan tuh Pak? yang lumayan, Yang paling pendek sih 3 bulan ya. Terpendek tuh 3 bulan biasanya. berarti kayak probation Ya gitu, mungkin out gitu ya? daya tahannya 3 bulan kali. Terus yang lumayan banyak sih di 6 sampai 9 bulan ya. Tetapi sebelum ini mungkin yang lumayan, bukan salahkan ya, tapi yang lumayan jadi perhitungan saya tuh si anak-anak ini menjadi punya penilaian negatif dari sisi saya nih. Penilaian negatif dalam artian kenapa sih anak ini lompat-lompat terus gitu loh. Jadi apa yang dia dapat gitu loh? Apa gampang bosenan? Apa Kitanya nih. Iya, ini dari kitanya gitu loh. Tapi pas akhirnya
gue perhatiin dan mencoba belajar buat lebih dewasa di gue ya. Cie, sedap, mie sedap, net. Jadi yang lumayan jadi perhatian gue, banyak hampir 70-75% CV yang gue temuin di setahun ini itu terjadi sama perusahaan-perusahaan startup. Jadi yang kayak mereka tuh baru berkembang 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun gitu loh. Ini makanya kan sempet dulu ya ngomongin ini, akhirnya gue mulai apa penyebabnya tuh emang anak itu sendiri ya. Ternyata memang perusahaannya juga terjadi ketidakstabilan atau ketidakmatangan. Dalam artian memang perusahaan juga harus berangkat dari anak-anak ke perusahaan yang dewasa seperti apa, yang mature seperti apa juga memang ternyata emang harus berangkat gitu. Jadi faktor utama yang harus dilihat juga company-nya. Dan di sisi ini memang saya lihat salah satu faktor ketika company itu culture organisasinya atau budaya perusahaannya itu belum kuat, itu bisa menjadi faktor utama karyawan muda nih yang baru masuk tuh bisa cepat memutuskan Out untuk gitu ya. keluar ya. Nah kemudian company-company yang masih baru nih, yang masih startup, yang dimana mereka mungkin mereka punya kepemimpinan di perusahaannya tersebut juga ternyata memang tidak terlatih di yaitu tadi sebelumnya belum pernah terlatih di perusahaan-perusahaan yang memang sudah matang dan memang sudah besar, dan memang perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan sudah mampu melaksanakan program people development atau training terhadap karyawannya. Jadi ini ternyata dua arah kalau menurut saya. Memang di lain sisi tetap si karyawan yang batu lompat ini batu lompat salah lagi. Yang kutu loncat ini ya tentunya tetap pas interview kita harus evaluasi faktor dia keluar tuh seperti apa. Kemudian yang kedua company-nya sendiri. Ya karena tidak sedikit tuh bisa ditemukan dari 10 pelamar tuh bisa ada 3-4 anak tuh keluar karena perusahaannya tutup. Jadi belum running setahun tuh perusahaannya tutup. Nah itu juga jadi salah satu faktor penunjang kenapa anak ini bisa pindah-pindah. Akhirnya dicap sebagai kutu loncat. Bukan batu loncat ya. Bukan batu loncat. Kutu loncat. Tapi kalau ada orang yang berpikir bahwa kutu loncat itu dalam tanda kutip nggak apa-apa atau it's normal gitu loh, nggak salah dong gitu loh ya, menurut lu berdua gimana? Misalkan gue kutu loncat nih gitu loh, tapi ya gue bilang ya nggak apa-apa ya, kita beda cara berpikir aja, cara melihat aja kita beda gitu loh, sah dong. Nah menurut kalian gimana? Kalau bicara gue dulu ya, kalau bicara kayak 2 tahun yang lalu tuh atau mungkin setahun sebelum pandemi itu udah pasti sih CV udah di reject sebelum ketemu. Jadi begitu ngelihat langsung udah out. Ya ini lewat. Kadang juga kita brief sama tim rekrutmen juga udah seperti itu. Kalau udah bawa 6 bulan udah deh, nggak usah temuin, prioritasin anak-anak yang sudah di atas 1 tahun, 2 tahun yang kerjanya memang sudah lumayan lama. Tapi semenjak bisa dikatakan ya semenjak tahun 2023 ini toleransi itu sudah berjalan ya. Jadi kayak di setiap rekrutmen tuh walaupun kita lihat di CV itu pengalamannya baru 3 bulan dia pindah, kemudian 6 bulan dia pindah. Nah toleransi yang kita lakukan tuh bisa selagi dia pindah-pindah masih di bisnis atau industri yang sama, kita akan pastikan tetap akan ada pemanggilan untuk interview atau wawancara ya. Tapi kalau misalnya dalam waktu 3-6 bulan itu dia pindah ke industri-industri yang berbeda-beda, nah ini kan udah bukan bicara masalah culture company-nya yang udah beda, industrinya aja udah beda gitu. Bagaimana dengan
usia-usia yang masih under 30 ini pindah-pindah di industri yang beda-beda, konsep yang beda-beda, bagaimana dia melakukan proses kayak assessmentnya di satu company belum beres sudah pindah lagi ke company lain, padahal jelas-jelas strategi dan industrinya tuh udah jelas-jelas beda gitu. Jadi toleransi itu udah dipastikan dari tahun ini sampai tahun-tahun ke depan udah pasti di setiap rekrutmen udah pasti harus ada aja, harus mulai at least. Oke. How about you? Oke guys, karena kita syutingnya outdoor, terus tadi ya as we all know lagi musim hujan, terus tadi tiba-tiba hujannya gede banget, so kita harus pause dulu and then kita lanjutkan sekarang. Badai. Jadi kalau Fania gimana? Menurut Ini ya yang loncat-loncat ya. Kalau misalkan kita sebagai ya tadi gue recruiternya, bilang gimana? menurut dia sih nggak salah dong gitu. Menurut saya Atau lu malah mewakili mereka? Atau lu termasuk orang yang sebenarnya apa ya, mungkin buat mereka mungkin alasan mereka pindah-pindah salah satunya kan bisa jadi karena nggak cocok kan, kayak dicoba sini Pak ternyata pas masuk kok begini ya, kok waktu itu pas interview katanya job desk gue ini, kok gue malah begini ya gitu. Terus jadi kayak enggak deh, gue quit aja gitu, terus taruh resign letter gitu. Mungkin kalau misalkan ada faktor itunya ya mungkin consider juga kali ya. Maksudnya kayak as long as kita juga lihat dia kenapa nih pindah-pindahnya, reasonnya kenapa gitu. Terus kayaknya as long as dia bisa beneficial for a short while for our company, kayaknya nggak apa-apa juga deh. Ya kan kayak gituan sebenarnya nggak ada yang tahu ya gitu. Ada juga yang kayak ini bagus sih CV-nya gini-gini nih, taunya dia juga kayak kurang gitu. Ya mungkin juga gitu. ya. Namanya SDM ya kan susah. Kalau STM apa STM? Susu Kental manis. Dental manis. Tapi anyway juga kayak dulu ya Pak Dani kan sempet mention ya, kayak sebenarnya kutu lompat dan bukan batu loncat ya. Sebenarnya kutu loncat ataupun bukan kutu loncat, tapi kalau kita sebagai perekrut tahu apa yang kita mau atau kita mau cari, ya nggak ada salahnya juga gitu loh. Kayak misalnya kita nyari orang sales, terus yang interview ini kerjaan jadi salesnya 2 tahun pindah, 3 tahun pindah, terus 6 tahun pindah. Tapi kalau selama di tracking dia punya target, terus dia achieve, dia punya target, terus dia achieve, dia pindah-pindah, ya nggak ada salahnya. Mungkin juga memang keberadaan dia 1 tahun tuh bisa meningkatkan atau increasement sales di perusahaan tersebut, ya memang itu tujuannya gitu loh. Ya kalau habis itu dia butuh dia butuh tantangan lain, mau jualan tempat lain atau mau menjual dengan strategi lain dan perusahaan tersebut nggak bisa provide, ya wajar dia pindah. Atau bonusnya ternyata nggak sesuai yang disepakati, kan itu hal yang make sense. Yang penting kita juga harus tahu yang kita mau cari ini yang kayak apa. Betul, gitu loh. Betul. Dan ini juga sebenarnya gini loh, kita juga jangan selalu melihat SDM-nya nih yang masalah yang bermasalah gitu loh. Tapi gini loh, setiap kita ketemu masalah kan sebenarnya itu kan bahasanya kayak blessing in disguise gitu loh. Maksudnya ini kesempatan ya, ada sesuatu yang baik juga buat diri kita, buat company gitu loh. Jadi maksudnya gini, kalau memang kita bisa melihat dengan lebih jeli, dengan lebih detail bahwa setiap orang yang setiap kutu loncat ini juga kan pasti alasannya macam-macam ya. Ya cuman kalau kita lihat terus ternyata ini orang sebenarnya cuman salah dalam tanda kutip salah asuh. Yang ngebimbing dia selama ini mungkin mengarahkannya ke arah yang ngaco gitu loh. Terus kita lihat nih orang yang mau belajar, orang yang sangat terbuka gitu loh. Mungkin ini kan kesempatan buat kita untuk menghentikan. Atau mungkin dia in the wrong department. Maybe gitu loh. Tapi intinya kan gini loh, kadang-kadang yang
kalau kita ketemu orang yang kita anggap bermasalah, sebenarnya kan bukan berarti orang itu nggak punya potensi ya. Tetapi mungkin cara berpikirnya, cara yang ngajarinnya, yang ngebimbingnya selama ini. Jadi kalau kita melihat, ini orang sebenarnya open minded kok, mau denger kok gitu loh. Jadi kalau kita bisa melihat orangnya memang terbuka dan mau belajar, ini kan kesempatan kita juga untuk ngerubah dia. Mungkin ini jadi tempat terakhir dia jadi kutu loncat, sehingga akhirnya dia bisa lebih stay and perform gitu loh. Jadi ini kesempatan buat kita untuk benar-benar yang mendevelop dia untuk nggak jadi kutu loncat lagi gitu, ataupun tetap masih jadi kutu loncat tapi mungkin waktunya lebih lama. Yang tadinya mungkin setahun 3 company, mungkin kali ini dia setahun stay gitu loh. Ya progresnya mungkin kita nggak usah berharap yang terlalu gede gitu loh ya. Tapi kayak tadi Pak Jeff bilang, kalau ternyata selama ini dia juga perform, berhasil memberikan yang terbaik walaupun dengan jangka waktu yang pendek, berarti kan skillsnya udah ada, cuman tinggal cara berpikirnya itu, ya kan, sehingga mungkin dia bisa menjadi aset buat company tersebut, ya. Ya jadi kita bisa lihat dari berbagai macam sudutnya. Wah, ini kesempatan nih kalau gue bisa simpen nih orang, bukan dengan mengiming-imingi sesuatu, tetapi justru dengan, lo mau belajar nggak, ya. Kalau mau belajar, yuk kasih kesempatan kita untuk ngajarin, ya, dengan harapan setelah beberapa bulan pola pikirnya berbeda, akhirnya ya udah, gitu. Jadi selalu ada kesempatan yang baik lah, ya, gitu. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Oke lah. Ya, di luar itu juga buat si kutu atau saya yang kutu ini, yang kutuan. Ya buat si karyawan yang dicap juga kutu loncat juga, bersabar tuh juga penting ya. Jadi jangan sampai kayak kejadian hal-hal kecil kayak konflik sesama karyawan, terus ketidaksukaannya terhadap pimpinannya yang dia sendiri tidak bisa membedakan tidak suka itu karena personalitinya atau karena cara bermimpin yang secara objektif. Kan ini juga harus benar-benar mateng reviewnya ya. Jangan menilai konflik itu sebagai sesuatu yang subjektif. Jangan melihat hubungan dia sama pemimpin yang selalu ngomongin target kesannya kok kayak sapi perah akhirnya resign. Si karyawan ini juga harus mikir juga gitu. Mikir dalam artian setiap pekerja, yang namanya pekerja itu punya penilaian objektif masing-masing dari levelnya masing-masing. Ya kalau misalnya kita memang masih ada di level bawah, itu memang tandanya kita tuh kayak apa yang kamu bilang ini nih, receiver. Iya, itu tandanya memang kita yang ada di level bawah ini receiver. Jangan berpikir kita yang ada di level bawah ini berpikir, oh saya punya visi ini, saya punya impian ini. Ya kalau semua perusahaan dari level atas sampai level bawah mikirnya visi sama impian, terus siapa yang jadi receivernya? Siapa yang mau ngerjainnya? Nah itu yang jadi problem. Makanya memang terkesan kok saya yang ada di bawah, yang ada di entry level beban terus gitu. Jadi ya itu juga nerima yang hal-hal seperti itu juga penting ketika kita baru mulai terjun di dunia kerja atau masih dalam masa kayak 5 tahun baru mulai. Menurut saya sih memang masih masa entry untuk mulai karir ya. Ya. Terus kalau kira-kira dampak buat si kutu loncat itu apa ya? Kalau terlalu sering loncat-loncat. Ya, capek betul. Kenapa betul. capek? Wasting time, wasting energy. Kenapa ya. capek? Kalau dia sadar diri, itu pas dia mau datang interview, itu dia udah nyiapin benteng peperangan dulu. Karena pasti pertanyaan pertama, apa sih pertanyaan interview paling standar? Ceritain background kamu, ceritain siapa diri kamu, apa impian kamu, pengalaman kamu. Setelah ngeliat pengalaman, next question cuma satu, kenapa ya kamu cepet pindahnya? Kenapa alasan kamu pindah dari satu tempat ke tempat lain tuh apa? Itu kan udah perang batin di awal. Sebelum datang mungkin di motor atau di kendaraan atau di bis sudah mikir, pertanyaan ini akan keluar, apa yang akan saya jawab? Nah kebayang kalau misalnya alasan keluar kita tuh karena saya nggak suka sama
rekan kerja saya suka julid, rekan kerja saya suka gosip. Di mana di Indonesia yang nggak ada gosip sama julid? Ya udah pasti ada gitu loh. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang nggak subjektif tuh keluar. Makanya kutu lompat PR pas interview gede dibanding kalau yang lawannya kutu lompat apa? Kutu tidak melompat. Lawannya kutu lompat terenggiling yang jalannya pelan tuh, dia nyaman di satu tempat. Wah, ini loyal. Walaupun mungkin loyal tanpa kontribusi 5-6 tahun jadi satu perusahaan tuh jadi arca atau jadi batu tulis gitu. Itu maksudnya dibuang sayang, nggak dibuang menghalangi jalan di perusahaan. Jadi ya tetap ada di sana gitu. Apa Deadwood ya? Deadwood, bahasa kerennya generasi Fania. Deadwood, iya. Enggak loh. Enggak lah. Jadi gitu, kalau yang udah kerja lama-lama sih PR interviewnya nggak terlalu besar. Dia hanya tinggal memompa motivasi dan self confidence-nya gitu. Tapi kalau orang yang kutu lompat, PR ketika mau jalan interview besar banget. Karena dia harus nyiapin jawaban-jawaban yang objektif. Pokoknya alasan dia tuh mesti profesional lah ya, Mesti seenggaknya profesional, jangan yang kayak aduh Pak, soalnya saya berantem sama teman marketing saya gitu kan kayak atau enggak saya putus sama pacar saya. Ada, jangan salah itu ada. Tapi iya kemarin saya broken iya. heart. Aduh, broken heart. Lagunya Scorpion ya, Bro? Nggak tahu. Gitu, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditambahin untuk kutu-kutu loncat di luar sana? Enggak tadi dampaknya dari lu? Dampaknya enggak, nambahin aja dari. Oh, enggak. Tenggilingnya enggak apa-apa. Tenggiling oke lah ya. Oke guys, thank you for listening. See you in the next episode. Thank you.